Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak Aibat Surabaya? Saya harap kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Bapak Abdul Karim dari SDN Asemrowo Surabaya di TV kesayangan kita. Apalagi kalau bukan SBO TV dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anakku sekalian, tadi di awal sekali saya menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ya, tentunya kalian tak bertanya-tanya, ada nggak ya kaitannya pembelajaran pada pagi hari ini dengan lagu yang saya nyanyikan tadi? Tentunya sangat ada ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Betul sekali, matahari pusat tata surya. Surya ya. Tapi sebelum itu mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak Surabaya yang hebat, sebelum kita mulai, ayo tepuk-tepuk semangat ya, biar semangat. Ayo tepuk semangat. Semangka, oh keliru, semangat, bagus. Oke, pada kesempatan kita kali ini sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar matahari pusat tata surya. Oke ya, anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah tahu ya, sudah kalian pelajari di kemarin-kemarin di segmen-segmen kemarin tentang tata surya. Ada yang sudah tahu tata surya itu apa? Keren kalian yang di pojok itu ya. Ayo mendekat di TV-nya, jangan terlalu jauh, ya. Jangan terlalu jauh, dekat ya. Apa itu tata surya? Betul sekali. Jadi tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya. Adalah tata surya. Lah, tata surya itu apa saja? Di situ ada matahari sebagai pusatnya. Kemudian ada planet, ada asteroid, ada meteoroid, ada komet, dan ada satelit. Ya, kalau kita gambarkan tata surya itu bagaimana sih? Kita lihat ya di gambar kita. Mana ya? Ayo. Oke, sambil nunggu. Oke. Nah, kalau kita gambarkan secara sederhana, sistem tata surya kita itu bentuknya seperti ini anak-anakku ya. Yang pertama ada matahari di pusatnya. Kemudian matahari ini dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda lain. Ya, planet-planet dan benda lain yang mengelilingi. Ini adalah gambar sistem tata surya kita jika digambar secara sederhana. Tentunya tidak sesederhana ini karena masih banyak sekali dari benda-benda langit yang tidak bisa saya gambarkan dari situ. Oke. Sebenarnya dari sistem tata surya kita yang paling utama, yang paling pokok adalah matahari. Kita lihat di belakang ya. Ini matahari. Kita lihat, warnanya merah. Semerah-merahnya, bahkan ada yang putih. Ini menandakan bahwa di sana sangat panas sekali, ya. Lah, matahari kita itu ternyata benda gas, ya,
benda gas, ya, benda gas, ya. Jadi benda gas, ini benda gas, bukan benda padat. Di kelas 4 kalian sudah mempelajari bahwa macam-macam benda. Nah, itu ada berapa? Oke, keren kamu. Ada 3, ya. Yang pertama ada benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, ternyata matahari kita ini adalah bola gas raksasa. Artinya apa? Bola gas raksasa berarti dia itu bukan terdiri dari benda padat, ya. Jadi dia adalah bola gas raksasa yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Itu tentang matahari. Yang kedua, matahari merupakan pusat dari tata surya, ya. Pusat dari tata surya. Itu. Nah, kalau kita lihat dari tata surya itu, semua benda langit yang ada di tata surya itu pasti mengelilingi matahari. Jadi semua benda langit yang ada di tata surya pasti mengelilingi matahari. Karena apa? Ini karena objek terbesar. Jadi matahari ini merupakan objek terbesar, anak-anakku, ya, terbesar. Di mana? Tentunya terbesar hanya di tata surya kita, bukan di alam semesta ini, ya. Karena dia memiliki objek, merupakan objek yang sangat besar, gravitasinya pun terbesar daripada benda-benda lain yang ada di sistem tata surya kita, ya. Jadi dia gravitasinya itu 28 kali kalau dibandingkan dengan gravitasi bumi, ya. 28 kali. Kalau kamu jatuh di bumi misalnya buk gitu, di sana bisa gelodak, ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Gravitasinya 28 kali dari bumi kita, ya. Nah, matahari ini merupakan satu dari berapa? 100 miliar, bayangkan. Satu dari 100 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Jadi kalau kita bayangkan, bumi itu kecil apa ya? Kalau di sini matahari itu satu dari 100 miliar lebih bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Sementara masih ada galaksi-galaksi yang lainnya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di channel kita yang sangat gokil ini, yakni Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kembali lagi dalam acara yang gokil, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak-anakku sekalian, kalau tadi kalian sudah belajar tentang matahari, sekarang kita lari ke agak jauh sedikit, ya, agak jauh dari matahari tapi mendekat dengan kita, yakni kita belajar tentang planet. Nah, tentang apa sayang? Oke, planet. Di pelajaran yang dahulu kalian tentunya sudah mempelajari apa itu planet. Apa itu planet, anak-anakku? Oke, betul sekali yang ada di pojok itu, ya. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Lah, benda langit ini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Oke, coba sekarang kalian perhatikan, ada di sini, ya. Oke, yang paling dekat dengan matahari itu apa ya, sayang? Oh iya, betul. Yang paling dekat dengan matahari ini adalah Merkurius. Betul sekali. Yang kedua, ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Oh, yang kedua, siapa yang tahu? Ayo. Iya, betul. Yang kedua adalah Venus, betul sekali. Yang ketiga apa? Ayo. Apa? Betul, yang kita injak sekarang apa? Oke, Bumi. Dan yang keempat, ayo, yang keempat apa? Iya, Mars. Dan yang kelima apa? Kelima Jupiter. Kemudian dilanjut apa? Saturnus. Kemudian Uranus. Dan terakhir Neptunus. Ini adalah planet-planet yang ada dalam sistem tata surya kita, ya. Ada 8. Jadi itu. Hafal ya? Hafal? Kayak saya tunjuk. Kalau saya tunjuk bisa? Ini apa ya? Betul sekali, ini adalah Jupiter. Jadi ini adalah planet-planet yang ada di angkasa kita, yang ada di tata surya kita. Oke,
Nah, sekarang ternyata planet-planet kita ini bisa kita kelompokkan, anak-anakku, ya. Bisa kita kelompokkan. Yang pertama, planet itu bisa kita kelompokkan berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Ada dua macam planet, ada dua kelompok planet jika bumi ini kita gunakan sebagai pembatasnya. Yang pertama ada planet inferior dan yang kedua ada planet superior. Ya, ini kalau kita gambarkan secara sederhana itu seperti ini, ya. Oke. Nah. Oke, jadi di sini bumi kita gunakan sebagai pembatasnya. Bumi ini kita gunakan sebagai pembatasnya. Maka ada dua kelompok planet. Yang pertama, planet inferior. Nah, planet inferior itu artinya planet yang berada di dalam orbit bumi. Jadi, paham ya? Ya, keren. Jadi, planet yang pertama, kelompok yang pertama adalah planet inferior. Planet inferior ini planet yang berada di dalam orbit bumi. Itu planet yang pertama. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok planet superior. Jadi kelompok yang kedua adalah kelompok planet superior. Nah, apa sih planet superior itu? Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi ini. Jadi kalian perhatikan. Nah, jadi ada berapa? Betul sekali, ada 5. Mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu kalau kita menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Oke, paham ya? Selain itu, ada juga pembatas yang lain, yakni asteroid. Ya, asteroid. Jadi selain tadi bumi, pengelompokan planet, bumi sebagai pembatasnya, sekarang ada juga pengelompokan planet yang disebut apa? Iya, pembatasnya adalah asteroid. Jadi kalau dilihat dari pembatasnya ada dua kelompok planet juga. Yang pertama planet dalam, yang kedua planet luar. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi, nah di sini adalah asteroid. Jadi di antara Mars dan Jupiter ini ada bebatuan-bebatuan kecil. Awas loh ya, jangan salah mengartikan bebatuan kecil ini ya. Ya. Bebatuan kecil di sini bisa-bisa itu lebih dari 10 gunung yang ada di dunia ini. Awas ya. Jadi bebatuan-bebatuan kecil ini ada di antara Mars dan Jupiter. Nah, di sini yang ada di dalam asteroid ini disebut dengan planet dalam. Jadi ada 4 juga. Yang pertama ada apa ini? Iya betul, Merkurius, kemudian betul, Venus, kemudian Bumi, dan terakhir Mars. Ini adalah planet dalam, ya, planet dalam. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah planet luar. Artinya planet luar ini orbitnya berada di luar asteroid. Jadi di luar asteroid disebut dengan planet luar. Kelompok ini ada Jupiter, ya, ada Jupiter, kemudian apa? Ayo, Saturnus, kemudian Uranus dan Neptunus. Keren kalian. Jadi itu kalau kita lihat asteroid sebagai pembatasnya. Masih ada satu lagi, ya. Apa, Pak? Ya, satunya adalah kalau kita kelompokkan planet itu berdasarkan ukuran dan komposisinya, ya. Berdasarkan ukuran dan komposisinya, kelompok planet ini juga ada 2, ya, ada 2. Yang pertama ada planet terestrial dan yang kedua ada planet Jovian, ya. Ada planet Jovian dan ada planet terestrial. Kita lihat. Ada planet terestrial. Planet terestrial itu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Jadi komposisinya mirip dengan bumi. Ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini adalah planet terestrial. Yang kedua, planet Jovian. Nah, planet Jovian ini adalah planet yang
komposisinya hampir sama dengan planet Jupiter. Ada 4 planet. Yang pertama Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau digambarkan secara sederhana, planet terestrial dan planet Jovian ini hampir mirip sekali dengan yang kelompok tadi, yakni planet dalam dan planet luar. Tetapi kalau tadi berdasarkan asteroidnya, kalau sekarang berdasarkan apa sih? Iya betul, berdasarkan ukuran dan komposisinya. Oke, kita lanjut nanti materinya tetap dalam acara kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam acara kebanggaan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar matahari, kemudian planet. Sekarang kita akan mempelajari benda-benda lain yang ada di apa? Iya, yang ada di tata surya kita. Tentunya ada banyak sekali benda-benda langit yang akan kita pelajari, Mas Yan ya. Ada asteroid, ada komet, ada meteorit, dan ada satelit. Ya, tadi asteroid ini sudah kita bahas sedikit ya. Oke, langsung saja. Jadi asteroid itu adalah bebatuan kecil. Tadi sudah saya jelaskan, saya singgung. Bebatuan kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Saya jelaskan, saya singgung, bebatuan kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, lihat ini. Tadi jangan berpikir kalau kecil itu kecilnya dunia ya, kecilnya dunia. Tapi lihat ini, diameternya Ceres aja itu 950 km diameternya, ya itu. Kalau kita lihat asteroid itu di antara Mars dan Jupiter. Jadi ini bebatuan-bebatuan kecil di antara Mars dan Jupiter ini yang disebut dengan asteroid ya. Oke. Nah, ini asteroid foto-fotonya. Nah, kemudian yang kedua, kita ke satelit. Nah, ini ya, satelit. Satelit itu adalah benda langit yang mengorbit pada planet. Nah, selain mengorbit pada planet, benda ini juga mengorbit pada matahari. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini misalnya matahari. Nah, ini bumi kita. Nah, bumi kita mengelilingi matahari. Setelah mengelilingi matahari, ternyata ada benda lain yang mengikuti dari bumi kita. Nah, ini bulan. Nah, bulan itu adalah merupakan contoh dari satelit alam. Selain itu, ada satelit buatan yang biasa kita gunakan untuk telekomunikasi. Ya, ini satelitnya. Kemudian, selain satelit, ada juga meteor. Nah, meteor itu apa sayang? Ya, meteor adalah batuan meteorit yang masuk ke atmosfer, yang terbakar oleh atmosfer sehingga dia meninggalkan jejak cahaya. Itu meteor. Jadi kemudian meteorit ini juga biasa disebut dengan bintang beralih. Nah, ini pernah nggak kamu lihat malam-malam ada bintang jatuh atau bintang beralih? Itu pasti ada yang punya kepercayaan, manjatkan doa supaya terkabul. Ya, itu ada yang punya kepercayaan seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa? Meteor, ya, meteor yang terbakar, ya, di angkasa kita. Oke. Selanjutnya komet. Ya, komet ini adalah benda langit yang memiliki lintasan sangat lonjong. Jadi lintasannya sangat lonjong, elips. Terus ekornya atau cahayanya itu selalu membelakangi matahari. Kalau di sini matahari, dia akan selalu membelakangi. Kalau di sini berarti dia akan selalu membelakangi. Nah, ini adalah komet. Jadi komet ini mengorbit dengan lintasan yang sangat lonjong. Nah, biasa disebut dengan bintang berekor pula. Ya, itu untuk komet. Nah, komet ini kalian lihat di gambarnya, ada komanya, kemudian di sini tail atau ekornya. Nah, ekor inilah yang selalu membelakangi dari matahari. Paham anak-anakku? Ya, untuk lebih jelasnya tentunya kalian perlu dengan mempelajarinya lagi di buku kalian. Oke ya? Paham? Oke, deal.
Kita ke kesimpulan ya, anak-anakku sekalian. Kesimpulannya yang pertama, tata surya kita adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Jadi tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya. Oke. Yang kedua, benda-benda langit itu apa saja sih yang termasuk dari anggota tata surya kita? Jadi yang pertama adalah planet. Ya, tadi planet ada berapa, sayang? Oke, ada 8 ya. Yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Itu adalah planet. Kemudian yang kedua asteroid. Yang ketiga meteorit. Yang keempat komet dan satelit. Ingat, tadi satelit ada 2 macam. Yang pertama satelit alam dan yang kedua satelit buatan. Contoh dari satelit alam yang bisa kita lihat setiap hari adalah apa? Bulan, betul sekali. Sedangkan masih ada banyak satelit-satelit yang dimiliki oleh planet-planet yang lain, ya, yang dimiliki oleh planet-planet yang lain. Di satelit yang buatan ini biasanya untuk komunikasi, ya. Selanjutnya, tata surya ini merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Jadi, bagian alam semesta yang sangat luas. Tentunya kalau tata surya kita itu terletak pada galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti atau yang biasa disebut dengan Milky Way. Itu kesimpulan pada pembelajaran kali ini, anak-anakku, ya. Tentunya semoga ini semuanya nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Jangan kemana-mana. Supaya semangat lagi, karena sebentar lagi ada tugas, kita tepuk semangat lagi. Tapi jangan keliru seperti tadi ya. Ayo kita tepuk semangat. Ayo 1, 2, 3. Semangat. Oke, anak-anakku sekalian, ini tugas yang terakhir untuk kalian. Nanti jangan lupa setelah tugas ini kalian selesaikan, kirim ke guru kalian masing-masing ya. Kirim ke guru kalian masing-masing. Tugas yang pertama adalah ada satu pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan tata surya kita? Itu tugas yang pertama. Yang kedua, sebutkan benda-benda langit yang merupakan anggota dari tata surya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelaskan pengelompokan planet berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya. Tadi kalian sudah itu ya. Terakhir, jelaskan pengelompokan planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya. Oke, cukup pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap dalam program kesayangan kita besok ya. Apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku.